Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Iksan. Saya dari program studi Magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan penulisan artikel ilmiah yang bereputasi internasional dengan baik dan benar. Konsep dasar penelitian pertama yaitu definisi, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga paradigma penelitian, yang keempat sifat penelitian, dan yang kelima output hasil penelitian tersebut. Yang pertama penelitian. Penelitian yaitu suatu proses atau kegiatan dalam melakukan pengumpulan, penyajian data, pengolahan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut dengan menguji hipotesisnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yang pertama yaitu untuk menjelaskan sebuah fenomena. Yang kedua, kita akan memprediksi sesuatu di masa yang akan datang. Yang ketiga, kita akan menjelaskan solusi dari permasalahan tersebut. Yang keempat, untuk menginterpretasi sesuatu yang berintegrasi. Lalu, adapun sifat-sifat penelitian yang pertama yaitu empiris. Empiris itu berdasarkan observasi ataupun eksperimen ataupun pengalaman yang pernah kita lakukan, yang akan menjadi suatu data atau informasi yang akan kita analisis dan menghasilkan suatu knowledge. Contohnya, saya pribadi pernah melakukan suatu penelitian di salah satu sekolah yang ada di Kota Medan, yaitu menjadi panitia pendaftaran siswa baru. Di sekolah tersebut masih melakukan secara manual. Jadi saya menciptakan suatu knowledge dengan mengimplementasikan sebuah aplikasi di sekolah tersebut. Lalu yang kedua adalah sifat penelitian sistematis. Sistematis itu sendiri yaitu mencari suatu informasi atau masalah, mengidentifikasi masalah, dan menganalisa masalah untuk menghasilkan suatu konklusi. Paradigma penelitian. Yang pertama, positifis. Positifis fokus berdasarkan objek untuk menemukan sebuah hubungan sebab akibat dengan menggunakan scientific method, menyusun hipotesis, mengumpulkan data untuk membuktikannya. Biasanya positifis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Yang kedua, post-positifis. Post-positifis itu akan memperhatikan hubungan antar variabel dalam ruang lingkup risetnya dan biasanya memberikan hasil dalam bentuk suatu probabilitas. Dengan itu, positifis menggunakan metode penelitian mixed method atau kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, konstruksionis. Konstruksionis itu mengembangkan sebuah teori berdasarkan data tertentu. Hasilnya akan menjadi lebih spesifik dengan konteks tertentu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang keempat, transformatif, yaitu berdasarkan sifat politis dari penelitian dengan mengikutsertakan suatu kelompok masyarakat untuk memperhatikan apakah hasil penelitian tersebut berlaku untuk suatu kelompok masyarakat tadi. Biasanya transformatif menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Dalam melakukan penelitian ada 5 hal pertanyaan dasar. Yang pertama, what? Apa permasalahan dalam penelitian kita? Yang kedua, why? Mengapa penelitian itu harus kita lakukan? Yang ketiga, how? Bagaimana penelitian itu akan kita lakukan? Yang keempat, when? Kapan penelitian itu akan kita lakukan? Dan yang kelima adalah research. Sumber daya apa yang kita lakukan dalam melakukan penelitian kita. Lalu, adapun tahapan-tahapan penelitian pertama, identifikasi masalah. Dalam melakukan identifikasi masalah, kita akan merujuk kepada konteks penelitian kita. Yang kedua, perumusan masalah. Biasanya perumusan masalah akan menjadi lebih spesifik dari identifikasi masalah kita. Yang ketiga, penelusuran pustaka. Biasanya kita akan melakukan studi literatur dari penelitian sebelumnya berdasarkan bidang yang kita ambil. Yang keempat, rancangan penelitian. Yang kelima, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data yang kita kumpulkan data-data yang kita perlukan dalam penelitian kita.
Lalu yang keenam yaitu pengolahan data, dan yang terakhir penyimpulan hasil. Pendekatan statistik. Pendekatan statistik pertama yaitu statistik deskriptif. Statistik yang mendeskripsikan sampel dan tidak ingin memberikan kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Yang kedua, pendekatan statistik inferensial. Statistik ini akan menggunakan sampel untuk membuat inferensi yang berlaku untuk populasi, atau menggunakan generalisasi. Kualifikasi untuk strata S1 biasanya mampu menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan atau bidang keilmuan, lalu mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dan memanfaatkan iptek dalam melakukan penyelesaian masalah, dan mampu beradaptasi untuk menyelesaikan masalah tadi terhadap situasi yang akan dihadapinya. Sedangkan untuk kualifikasi strata S2 atau magister yaitu mampu menyelesaikan suatu masalah dengan melakukan pendekatan inter atau multidisipliner di bidang keilmuan, lalu mampu menghasilkan suatu karya inovasi dan teruji di bidang keilmuan. Originalitas yaitu salah satu bentuk yang lebih spesifik dari kontribusi ilmiah yang merujuk terhadap sesuatu yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Lalu ada novelty. Novelty yaitu kontribusi ilmiah yang lebih spesifik dalam menambahkan pengetahuan secara teoritis maupun praktis atau praktek di dalam suatu bidang disiplin ilmu. Lalu etika yang pertama, hindari plagiarism. Plagiarism sendiri itu adalah penggunaan ide-ide atau hasil karya orang lain dengan cara kita mengutipnya tapi tanpa mencantumkan sumbernya. Lalu yang kedua, hindari falsifikasi data, yaitu pengubahan data dan penggabungan data fiktif. Bagaimana cara menghindari plagiarism? Yang pertama, kita perlu membaca paper atau studi literatur untuk mendapatkan paper yang similarity. Lalu yang kedua, indikasikan material yang digunakan dengan question maker atau identifikasi dan tuliskan referensi secara lengkap. Yang ketiga, jika material belum dipublish, kita harus minta izin tertulis dari author asli atau penulisnya. Studi merupakan suatu teknik atau prosedur dalam mengumpulkan dan menganalisa data. Lalu metodologi penelitian itu sendiri yaitu kerangka konseptual yang akan kita buat dalam penelitian yang kita hadapi. Dalam metode penelitian ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus membuat blueprint penelitian, yaitu rencana atau pengumpulan atau pengukuran dan analisa data yang akan menjawab hasil-hasil dari penelitian kita, pertanyaan pada penelitian kita. Lalu kita sebagai peneliti harus memilih suatu metodologi yang cocok dalam kasus penelitian yang akan kita hadapi. Lalu yang ketiga, kualitas metodologi itu tergantung pada tujuan pertanyaan dan kendala pada pertanyaan seperti akses data atau informasi dari waktu. Lalu ada strategi penelitian. Strategi penelitian itu akan membantu kita dalam mencapai suatu tujuan penelitian dan menjawab beberapa pertanyaan pada penelitian. Biasanya pemilihan strategi itu tergantung pada tujuan dan tipe pertanyaan yang akan kita hadapi. Strategi penelitian sendiri itu terdapat 3. Yang pertama, eksperimen. Eksperimen itu biasa strateginya akan melakukan pendekatan pada hipotesis deduktif. Tujuannya itu akan mendapatkan variabel atau hubungan sebab akibat. Lebih spesifiknya lebih sesuai dengan paradigma penelitian positivis. Lalu yang kedua ada strategi penelitian eksperimen baru riset survei. Riset survei itu strategi dalam mengumpulkan suatu informasi dari seseorang atau responden dalam membandingkan dan menyimpulkan informasi yang dapat dari mereka berdasarkan pengetahuan. Lalu yang ketiga ada strategi penelitian studi kasus. Biasanya strategi studi kasus itu berfokus pada mengumpulkan informasi tentang suatu benda atau objek dalam kejadian atau aktivitas. Lalu ada namanya setting penelitian. Dalam setting penelitian itu terdapat 3. Ada field study, field eksperimen, dan lab eksperimen. Biasanya kita sebagai anak ilmu komputer kita akan menggunakan hanya 2 dalam setting penelitian. Yang pertama ada lab eksperimen, di mana kita sebagai peneliti sudah menyiapkan settingan atas variabel yang akan kita teliti. Baru ada field study. Field study ini biasa dilakukan pada saat hilirisasi produk yang siap diterapkan di lingkungan sebenar. Langkah apa saja yang harus kita buat dalam menulis paper atau
artikel ilmiah kita. Yang pertama adalah abstrak. Dalam abstrak kita harus membuat secara rinci apa di dalam penelitian artikel ilmiah yang akan kita gunakan. Biasanya kita akan membuat suatu latar belakang satu kalimat saja yang lebih spesifik dalam abstrak. Lalu yang kedua, metodologi apa yang akan kita gunakan dalam penelitian kita tuliskan di abstrak. Lalu result, kesimpulan. Biasanya tunjukkan hasil value atau nilai yang kita dapati di penelitian kita tertulis di abstrak. Lalu ada discussion. Oke. Sekarang selanjutnya introduction. Di dalam introduction itu sendiri kita akan membuat latar belakang masalah-masalah dari peneliti-peneliti sebelumnya, dari studi literatur, review, jurnal sebelumnya yang setelah kita baca. Baru kita mendapatkan novelty, kontribusi ilmiah yang kita dapatkan dari peneliti sebelumnya yang akan kita kembangkan dari umum menjadi spesifik atau lebih mengkerucut menjadi spesifik. Lalu yang ketiga, pilihlah metodologi penelitian. Adapun tips dalam penulisan, kita membuat metode penelitian. Pertama, kita harus menganalisa, menulis metode penelitian berdasarkan subbab-subbab terlebih dahulu agar kita mempermudah penulisan kita. Lalu, struktur paralel untuk memudahkan pembaca untuk menemukan informasi sesuai di dua bagian. Maksudnya subbab untuk metode dan hasil mungkin tidak sama persis. Oke, lalu berikan detail penting yang ada pada bagian yang diperlukan bagi pembaca kita untuk meniru eksperimen yang kita sajikan dalam penelitian. Baru kita akan mengutip makalah untuk metode standar, tapi modifikasi atau perubahan apapun harus dinyatakan secara jelas agar kita menghindari plagiarisme. Hindari kalimat kami melakukan atau penulis melakukan atau peneliti melakukan, karena bagian metode ini harus fokus pada eksperimen, bukan pada penulisnya. Lalu selanjutnya ada result. Di result ini kita harus mendeskripsikan dan menjelaskan data itu secara naratif dengan metode dan seobjektif mungkin dalam bentuk naratif. Maksudnya kita menjelaskan hasil value nilainya dari penelitian kita. Baru mengkomunikasikan pesan yang dibawa pulang berdasarkan data tersebut. Lalu ada discussion. Discussion itu adalah kesimpulan utama paper kita, satu atau dua kalimat saja. Dari situ jelaskan bagaimana mengapa karya ini mendukung atau membantah karya lain yang serupa dari paper-paper yang setelah kita baca, paper similarity. Lalu menjelaskan bagaimana keterbatasan studi ini meninggalkan pertanyaan besar yang tidak terjawab. Lalu menceritakan bagaimana ekstensi hasil artikel ilmiah ini akan berguna untuk menjawab pertanyaan yang benar, yaitu dari originalitasnya tadi dan novelty. Dalam mereview paper, saya sebagai peneliti, yang pertama yang akan saya perhatikan adalah judul yang kita lihat dari paper tersebut, apakah sesuai dengan topik yang akan kita ambil dalam penelitian kita. Lalu yang kedua, abstrak. Di abstrak kita akan melihat lebih spesifik mungkin studi kasus yang diambilnya itu di dalam penelitian yang akan kita jadikan rujukan. Lalu yang kedua, di introduction. Di bagian introduction kita akan menjelaskan kontribusi apa yang telah dia gunakan di situ dan apa yang akan kita buat originalitas untuk penelitian kita ke depannya di masa yang akan datang. Lalu metodologi penelitian apa yang digunakan dalam penelitiannya. Oke, lalu result dan pengolahan data di dalam itu seperti apa? Apakah hanya value nilainya saja atau dia menjelaskan proses-prosesnya atau perhitungan-perhitungannya? Lebih baik review jurnal itu menjelaskan proses-proses perhitungannya daripada hanya value-nya saja. Itu menjadi suatu kata kunci bagi saya. Lalu ada discussion. Discussion itu tadi kesimpulan utama dari paper-paper sebelumnya, bahwasanya paper ini tidak plagiarisme. Paper ini lebih baik dari paper yang sekarang, dari paper sebelumnya. Ada kontribusi ilmiahnya di situ. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.